Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Pijar Horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Pawon Iblis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Ini rumahmu, Mas?" tanya Dewi pelan, nyaris tidak percaya. Pandangannya masih terpaku ke arah bangunan seperti istana itu. Soleh melepaskan kacamata hitam dan meletakkannya di dashboard. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, lebih mendekati ejekan daripada kebanggaan. "Iyalah, kamu kira rumah siapa?" Suaranya terdengar ringan, tapi nadanya menusuk. Dewi menoleh ke arahnya lalu kembali menatap rumah itu. Ia mengangguk perlahan. "Wah, gede banget ya, Mas. Aku nggak nyangka kamu bisa beli rumah sebesar ini di kota lagi." Soleh mengangkat alis dan terkekeh kecil, tapi matanya tetap tajam. "Tentu saja bisa. Kamu pikir aku ngapain di kota 3 tahun ini? Tidur-tiduran?" Belum sempat Dewi menjawab, Soleh keluar dari mobil. Menutup pintu keras-keras, ia melangkah cepat menaiki tangga rumah. Dewi masih duduk diam. Ada rasa takjub bercampur canggung yang memenuhi dadanya. Tangannya gemetar saat membuka pintu mobil. Langit di atasnya mulai berubah jingga. Angin sore mengibaskan ujung kerudungnya. "Ya Allah," batinnya lirih, menatap ke atas rumah yang menjulang. "Terima kasih, engkau beri rezeki untuk suamiku, tapi kenapa hatiku malah merasa asing begini?" Suara Soleh tiba-tiba menggema dari arah pintu depan. "Dewi, ngapain kamu masih bengong di situ? Barang-barang ya bawa masuk, jangan cuma jadi penonton." Dewi tersentak, ia buru-buru membuka bagasi, menarik koper besar yang isinya masih bau kampung, baju-baju sederhana, kain batik, dan beberapa oleh-oleh buat Soleh. Tapi sekarang seolah-olah tidak pantas di rumah sebesar ini. Iya, Mas." Koper diseretnya perlahan melewati jalan paving menuju teras. Roda kopernya tersendat-sendat di celah batu, membuat Dewi harus beberapa kali membungkuk membetulkannya. Begitu tiba di depan pintu, Soleh sudah berdiri menyilangkan tangan di dada. Raut wajahnya tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. "Masuk, buruan, aku sudah capek. Nanti kamu aku tunjukin kamarmu." "Kamarmu?" Kata itu menggantung di kepala Dewi. "Bukan kamar kita." Ia menunduk dan mengangguk pelan. "Iya, Mas." Langkah pertamanya melewati ambang pintu terasa berat. Lantai marmer putih menyilaukan. Ruangan luas dengan sofa kulit besar, chandelier menggantung di langit-langit tinggi, dan aroma parfum ruangan yang dingin menusuk hidung. Namun di balik semua kemewahan itu, Dewi merasa sepi. Rumah ini besar, mewah dan terang, tapi seperti tidak punya jiwa. "Wah, mewah banget rumah ini." Dewi melangkah pelan. Matanya menelusuri dinding-dinding berwarna krem lembut. Lantai mengkilap seperti kaca, dan lampu besar yang menggantung di langit-langit ruang tengah. Soleh tersenyum tipis, menyilangkan tangan di dada. "Oh, jelas. Rumah ini aku beli dengan uang 1 miliar. Ujarnya santai, lalu melirik Dewi dengan tatapan merendahkan. "Bukan kayak rumahmu di kampung. Udah tua, gentengnya bocor dan hampir roboh." Ucapan itu menampar, tapi Dewi hanya menarik nafas dalam. Ia memilih diam, membiarkan hatinya menelan perihnya. "Mas, dapurnya sebelah mana?" Tanyanya mencoba mengalihkan suasana. Soleh mengangguk ke arah kanan. "Di ujung sana." Dewi mengangguk pelan, melangkah perlahan menuju arah yang ditunjuk. Namun sebelum mencapai dapur, pandangannya tertumbuk pada sebuah pintu tua berwarna coklat gelap. Pintu itu berbeda dari yang lain, seperti sempit dan tampak usang dengan cat yang mulai mengelupas. Hawa dingin seolah merembes dari celah-celahnya. Ia berhenti, alisnya mengernyit. "Iki ruangan opo, Mas?" Soleh menoleh sekilas, suaranya datar. "Gudang." "Gudang?" Dewi mengulang lirih, tatapannya tidak lepas dari daun pintu itu. "Tapi kok rasanya..." "Wes," suara Soleh tiba-tiba naik 1 oktav. "Gak usah banyak tanya. Tugasmu di sini itu melayani aku dengan baik.
bukan sibuk cari tahu hal yang gak penting. Dewi tersentak, bibirnya gemetar. Maaf mas, aku gak berniat. Soleh menghampiri berdiri tegak di hadapannya. Sorot matanya tajam dan dingin. Sekarang kamu istirahat. Besok pagi ikut aku ke warung bakso. Dewi mengerutkan kening. Ngapain mas? Bantuin karyawan melayani pembeli. Aku lagi kekurangan orang. Tapi aku kan... Apa? Arep ngomong apa? Bojoku. Dengarkan baik-baik. Suaranya menekan, seperti sedang menahan amarah. Aku bawa kamu ke sini bukan cuma buat jadi istri. Kamu juga karyawan. Kalau kamu gak bisa bantu secara materi, setidaknya kamu bantu aku dengan tenaga. Jangan nyusahin. Dewi membeku. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pisau. Ia menunduk dalam-dalam, menelan semua rasa yang berkecamuk di dadanya. Iya mas. Tanpa menoleh lagi, Soleh melangkah meninggalkannya. Langkah kakinya menggema di lantai kosong rumah itu. Gemerencing suara terdengar. Suara itu menggema lirih, seperti denting lonceng logam yang tergesek pelan oleh angin malam, seolah berasal dari roda kereta kencana yang melintas di kejauhan. Dewi terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara kamar begitu dingin. Ia duduk perlahan, menajamkan telinga. Suara apa itu? Batinnya cemas. Dada kirinya berdebar keras, jantung seolah ingin meloncat dari tempatnya. Ia menoleh ke sisi ranjang, namun Soleh tidak ada di tempatnya. Mas? Tidak ada jawaban. Tempat tidur sebelah kiri rapi, tidak berjejak. Keningnya mengernyit. Kok Mas Soleh nggak ada? Apa dia di dapur? Perlahan Dewi menyibakkan selimut dan menurunkan kakinya ke lantai. Marmer dingin menyentuh telapak kakinya, membuat tubuhnya merinding. Langkahnya pelan saat ia berjalan menyusuri lorong. Lampu gantung hanya menyala samar, memantulkan bayangan panjang di dinding putih. Mas Soleh. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara detik jam dinding terdengar jelas, berpadu dengan hembusan angin malam dari ventilasi. Satu demi satu pintu dilewatinya, tapi semua tertutup rapat. Rumah itu sunyi, seperti menahan nafas. Mas, kamu di dapur? Panggilnya sekali lagi. Kini suaranya sedikit gemetar. Lalu suara itu terdengar lagi. Namun kali ini lebih dekat, seperti tepat di balik pintu gudang. Perlahan tangan Dewi terulur ke arah knop pintu kayu tua itu. Jemarinya sempat ragu, melayang-layang di udara sebelum akhirnya menyentuh permukaan logam yang dingin seperti es. Tatapannya terpaku pada pintu itu. Suara itu sepertinya dari dalam sini. Jantungnya berdetak cepat seolah memperingatkan. Tangannya mulai memutar knop perlahan. Suara krek kecil terdengar ketika mekanismenya bergerak. Tapi sebelum pintu benar-benar terbuka. Ngapain kamu di situ? Suara berat dan tajam itu menghentak udara. Dewi tersentak. Sekujur tubuhnya menegang. Kepalanya cepat menoleh ke arah asal suara. Di ujung lorong, Soleh berdiri dengan wajah gelap dan tatapan menusuk. Aku dengar suara dari dalam, Mas. Ucap Dewi gugup. Tangannya buru-buru menjauh dari knop. Soleh melangkah mendekat. Langkahnya berat dan penuh tekanan. Wes aku bilang, itu cuma gudang. Ora usah macem-macem. Tapi tadi aku denger. Wes. Bentaknya membuat Dewi mundur selangkah. Tatapan Soleh tajam seperti pisau. Dan sesaat, seberkas bayangan hitam seperti melintas cepat di balik matanya. Atau mungkin Dewi hanya berhalusinasi. Masuk ke kamar, sekarang. Tanpa berani berkata apa-apa lagi, Dewi menunduk dan berjalan pelan ke arah kamar. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia sempat melirik ke arah pintu gudang yang masih tertutup. Namun dari celah bawahnya hembusan udara dingin seperti mengepulkan kabut tipis ke lantai. Dan samar, sangat samar, terdengar lagi suara itu. Langit pagi masih samar-samar ketika mobil Soleh berhenti di depan sebuah warung bakso yang tampak sederhana dari luar, namun penuh dengan lalu lalang manusia. Spanduk besar bertuliskan bakso Pak Soleh paling laris di kota Jombang, terpasang mencolok di atas pintu. Dewi turun dari mobil, menatap takjub. Puluhan orang sudah duduk di bangku panjang, sebagian antri berdiri. Asap dari kuah mendidih mengepul dari dapur terbuka, membawa aroma daging yang menggiurkan. Masya Allah, ramai banget.
Soleh hanya menoleh sekilas. Ya, makanya kamu jangan bikin malu di sini. Cepat masuk, bantu bagian minuman. Dewi mengangguk ragu dan berjalan ke dalam. 3 orang karyawan pria terlihat sibuk. Satu menggiling daging, satu menyendok bakso ke mangkok, satu lagi mengurus kasir sambil berseru-seru. Bakso 1, es teh 2, tambah gorengan ya bu, teriak seseorang dari balik meja. Dewi berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya mulai ikut mengambil gelas, menuang teh, dan mengantarkan ke meja-meja yang berderet. Mbak, ini taruh yang meja 3, teriak salah satu karyawan. Iya mas. Ia membawa nampan berisi 2 gelas besar, tapi langkahnya tidak stabil. Meja-meja sempit, lantai licin oleh cipratan kuah, dan pelanggan tidak henti-hentinya memanggil. Bakso tambah sambal, jangan pelit yo, seru seorang ibu sambil tertawa. Sementara itu dari balik kasir mata Soleh mengawasi, bukan dengan senyum bangga, tapi sorot penuh kendali. Setelah beberapa jam berdiri, peluh mengucur dari pelipis Dewi. Tangannya gemetar saat menuang teh ke gelas, tapi ketika ia mencoba duduk sebentar di balik tirai dapur, ngapain duduk? Suara Soleh langsung menyambar tajam. Dewi tersentak. Aku cuma sebentar saja mas, kakiku pegel. Soleh mendekat, suaranya ditekan agar tidak didengar pengunjung. Baru kerja begitu saja udah ngeluh. Pegawai lain gak pernah banyak alasan. Aku cuma belum terbiasa mas. Ya makanya mulai sekarang kamu harus biasakan bekerja, biar ora jadi bebanku di sini. Dewi menunduk, hatinya nyeri. Sejak pagi belum satupun kata hangat keluar dari bibir Soleh. Hanya perintah, hanya tekanan. Di tengah hiruk-pikuk pelanggan yang datang dan pergi, Dewi kembali ke dapur untuk mengambil termos es teh. Peluh membasahi pelipisnya dan lengannya pegel karena mengangkat nampan terus-menerus sejak pagi. Saat ia melewati ambang pintu dapur, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ceklek. Hidungnya mencium sesuatu. Aroma tajam, menyengat, menusuk sampai ke pangkal tenggorokan. Campuran bau amis, daging mentah, dan busuk. Dewi menutup hidungnya refleks. Matanya menyipit mencari sumber bau itu. Astagfirullah. Di dekat rak bumbu, ada sebuah ember besar bertutup. Warnanya merah karat, seperti bekas darah mengering. Ember itu bukan bagian dari perlengkapan yang biasa ia lihat selama membantu sejak pagi. Mas Soleh gak pernah nyuruh aku buka ember itu, pikirnya, keningnya berkerut. Ia melangkah mendekat, bau busuk itu makin kuat, seperti bangkai, tapi bukan bangkai ayam atau sapi, lebih dalam, lebih menyiksa. Sebuah suara terdengar dari belakang. Ngapain kamu di sini? Dewi melonjak, ember itu nyaris terjatuh saat ia mundur panik. Soleh berdiri di ambang pintu dengan wajah gelap dan rahang mengeras. Aku cuma mau ambil teh. Dewi menunjuk ke termos di sebelah ember. Soleh tidak langsung menjawab, matanya tajam menatap ember itu, nafasnya berat, seperti menahan sesuatu. Jangan pernah sentuh ember itu buat bahan dasar khusus. Bahan dasar? Dewi menatapnya heran. Wes, kamu gak perlu ngerti, fokus aja sama tugasmu. Kalau kamu penasaran terus, kamu bisa bikin masalah. Dewi menelan ludah, kata-kata itu dingin. Ancamannya tidak diucapkan secara langsung, tapi terasa menggantung di udara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil termos dan berjalan cepat keluar dapur. Udara malam begitu berat, seolah ada sesuatu yang menindih dada Dewi. Dalam lelapnya ia seperti terhisap ke dalam kehampaan, jatuh tanpa sadar. Lalu mendarat di sebuah ruangan gelap, lembab, dan sunyi. Lantai di bawahnya basah. Saat ia melangkah, terasa seperti menginjak genangan lendir bercampur darah beku. Dinding-dinding di sekitarnya berlumut, dan dari sela-selanya, tetesan air hitam menetes perlahan. Lalu terdengar suara, isakan pelan, pecah, menyeret-nyeret hati yang mendengar. Dewi menoleh, seorang wanita duduk membelakanginya, rambut panjangnya tergerai. Sebagian menempel ke lantai, punggung wanita itu dipenuhi luka menganga. Belatung kecil merayap dari balik dagingnya. Maaf mbak, suara Dewi gemetar. Kamu kenapa nangis? Wanita itu tidak menjawab, hanya bahunya yang terguncang. Seiring isakan yang semakin dalam dan basah, seperti ada sesuatu meletup dari dalam tenggorokannya. Sakit, aku sakit. Suara itu akhirnya keluar, lirih dan pecah, seperti berasal dari kerongkongan yang rusak. Langkah Dewi terhenti, nafasnya mulai tercekat. Kamu kenapa?
Ada yang bisa aku bantu? Wanita itu perlahan bangkit. Tubuhnya gemetar dan ketika ia menoleh, wajahnya tidak berbentuk. Kulit wajahnya seperti meleleh. Matanya hanya 2 lubang hitam yang berair dan berulat. Hidungnya tinggal rongga merah. Dan dari mulutnya, cairan putih berlendir terus menetes seperti susu basi. Sakit, katanya lagi lalu tersenyum. Senyuman itu terlalu lebar. Kulit pipinya robek ke atas, memperlihatkan gusi tanpa gigi dan lidah hitam yang menjulur seperti ular. Tolong aku, dadaku sakit. Wanita itu menunjuk ke dadanya, lalu mencakar sendiri bagian itu. Kulitnya sobek dengan suara kers, dan darah hitam menyembur keluar, tapi ia terus tersenyum. Dewi mundur. Ya Allah, jangan deket-deket aku. Wanita itu mendekat perlahan, isakannya berhenti. Kini ia hanya tersenyum. Tolong aku, bisiknya lembut, meneteskan darah dari bibir yang koyak. Bantu aku. Dewi berteriak sekuat tenaga dan langsung terbangun. Ia terduduk dengan nafas memburu, wajahnya basah oleh keringat dan selimutnya seperti baru ditarik paksa. Tapi yang membuatnya tidak bisa bergerak adalah bau amis menyengat yang masih menggantung di kamar. Pagi itu sinar matahari menyelinap lewat jendela dapur. Aroma nasi goreng dan teh hangat menguar memenuhi udara. Dewi duduk berhadapan dengan Soleh, menatap piringnya tanpa nafsu makan. Mas, aku mau ngomong sebentar. Ucapnya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh dentingan sendok dan piring. Soleh berhenti mengunyah. Ada apa? Meletakkan sendok lalu mengambil lap dan mengusap mulutnya pelan. Dewi menarik nafas dalam. Kedua tangannya saling menggenggam di atas meja. Semalam aku mimpi seorang wanita. Rambutnya panjang sekali, kusut. Dia minta tolong, Mas. Soleh mengernyit, wajahnya tampak tidak tertarik. Mimpi saja kok dibikin serius. Mungkin cuma bunga tidur. Tapi mimpi itu aneh banget, Mas. Dewi menelan ludah, suaranya mulai bergetar. Wajahnya nggak jelas, tapi aku bisa ngerasain sedihnya. Dia nangis, terus senyum, tapi senyumnya itu, Mas, serem. Soleh menghela nafas panjang lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Kamu itu kebanyakan nonton sinetron horor sebelum tidur. Enggak, Mas, aku serius. Rasanya nyata banget. Pas aku bangun pun, aku masih bisa dengar suaranya. Minta tolong. Soleh berdiri sambil mengambil gelas teh. Udahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita ini hidup di kota, bukan di hutan. Kita memang tinggal di kota, Mas. Suara Dewi terdengar lebih keras dari biasanya. Tapi rumah ini aneh, bahkan kamu juga makin aneh. Soleh menoleh pelan, ekspresinya datar. Aneh? Apanya yang aneh? Semua berjalan seperti biasa. Dewi menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kamu gak pernah tidur satu ranjang denganku. Setiap malam aku mimpi wanita menyeramkan, rambutnya panjang, wajahnya hancur. Dia cuma nangis, terus senyum, dan setiap malam Kemis dari atas rumah ini aku dengar suara kuda. Suara itu jelas banget, Mas. Soleh menyipitkan mata. Ia lalu berdiri dan berjalan ke jendela, membuka tirai sambil menghembuskan nafas keras. Itu cuma perasaanmu. Jangan terlalu banyak nonton film setan, Dew. Aku gak pernah nonton film, Mas. Setiap hari kamu suruh aku ke warung pagi-pagi sekali. Malamnya aku langsung tidur. Aku bahkan gak sempat pegang HP. Soleh membalikkan badan, wajahnya mulai tegang. Terus, kamu nyangka aku sembunyiin sesuatu, gitu maksudmu? Dewi menatap suaminya, bibirnya bergetar. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Ada yang kamu tutupin dariku. Rumah ini bukan rumah biasa. Aku bisa ngerasain itu. Soleh mendekat perlahan, sorot matanya dingin. Udah ngomong ya. Daripada kamu mikir yang enggak, mending sekarang siap-siap, kita ke warung. Banyak yang harus diberesin. Dewi tidak menjawab, ia hanya menatap punggung Soleh yang berbalik meninggalkannya dengan tatapan yang semakin dipenuhi kecurigaan dan rasa takut. Tadi malam suara itu muncul lagi, Mas. Gumam Dewi menatap ke arah langit-langit kamar. Soleh tidak menjawab. Ia sibuk mengenakan sepatu, bersiap ke warung lebih pagi dari biasanya. Mas, nggak dengar suara apa-apa? Tanya Dewi lebih keras kali ini. Soleh merapatkan jaketnya. Enggak, kamu jangan mikir aneh-aneh. Udah, aku berangkat dulu. Nanti siang kamu nyusul ke warung.
Dewi mengangguk pelan. Begitu pintu tertutup dan suara motor menjauh, ia langsung bangkit dari ranjang. Kakinya melangkah pelan, jantungnya berdetak cepat. Rumah itu terlalu sunyi. Langkah pertamanya menuju dapur, bau anyir samar kembali tercium. Ia menutup hidung dengan punggung tangan, membuka lemari satu persatu. Tidak ada apa-apa selain peralatan memasak dan rak bumbu yang tertata rapi. Tapi bau itu tidak berasal dari sini. Ruangan itu. Kakinya mengarah ke lorong sempit di dekat tangga. Di ujung lorong itu berdiri sebuah pintu kayu yang selalu terkunci. Soleh pernah bilang itu gudang. Tapi setiap kali ia mendekat, hawa dingin menyergap. Tangannya menyentuh gagang pintu, masih terkunci. Ia menempelkan telinga ke daun pintu, sunyi. Kalau benar cuma gudang, kenapa harus dikunci? Ia kembali ke kamar Soleh, membuka lemari pakaian Soleh. Di dalam ada laci kecil di bawah tumpukan kaos. Ia menarik laci itu perlahan. Ada setumpuk kunci. Dua di antaranya mirip dengan anak kunci pintu kayu tua itu. Satu kunci ia ambil lalu melangkah lagi ke lorong. Jari-jarinya gemetar saat menyelipkan kunci ke lubang. Klik, pintu terbuka. Ruangan itu gelap, bau busuk langsung menyeruak. Debu berterbangan, langkah kecil Dewi masuk. Lampu tidak menyala, ia menghidupkan senter dari ponselnya. Lantai ruangan dipenuhi barang-barang lama, kardus bertumpuk, lemari tua. Beberapa boneka rusak di pojok ruangan. Tapi yang membuatnya bergidik adalah lukisan besar di dinding. Seorang wanita bergaun putih, wajahnya buram, tapi matanya merah menyala. Siapa ini? Matanya terus menyapu isi ruangan. Ada altar kecil tertutup kain merah tua. Ia mendekat saat kain itu disibak, tubuhnya gemetar. Di atas meja ada foto-foto wanita yang berbeda-beda. Semuanya memakai gaun putih, sebagian foto robek, sebagian lainnya disilang tinta hitam. Di bawahnya ada potongan rambut yang diikat tali dan sebuah wadah dari tanah liat berisi cairan kehitaman. Ya Allah, kakinya mundur pelan, tapi punggungnya membentur rak kayu. Dari atas rak sebuah boneka jatuh dan menghantam lantai. Krak. Suara itu membuat bulu kuduk Dewi berdiri. Ia menoleh ke pintu masih terbuka. Tapi hawa ruangan semakin dingin. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Mas, Dewi memanggil tapi tidak ada jawaban. Ia cepat keluar dari ruangan, menutup pintu dan mengunci kembali. Nafasnya memburu, ia kembali menyimpan kunci di saku celananya, lalu buru-buru ke dapur. Pura-pura sedang mencuci piring saat Soleh muncul di pintu. Kau belum siap-siap ke warung? Aku mau nyusul nanti mas, masak dulu. Soleh mengangguk singkat. Tatapannya menyipit ke arah lorong, tapi tidak berkata apa-apa. Ia keluar lagi. Setelah Soleh pergi lagi, Dewi duduk di kursi makan. Tangan masih gemetar. Ada yang salah di rumah ini. Ia tahu itu dan apapun yang disembunyikan, Soleh kemungkinan besar ada hubungannya dengan foto-foto perempuan itu. Malam harinya Dewi tidak bisa tidur. Ia memeluk bantal erat, matanya terus menatap langit-langit. Di luar angin bertiup kencang, daun-daun menggesek kaca jendela. Lalu suara itu datang lagi, seperti suara lonceng kecil atau suara pelana kuda. Dewi menarik selimut, menggigil. Dari celah pintu cahaya samar muncul, seperti ada yang berdiri di lorong. Mas, suaranya nyaris tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Ia beranikan diri membuka pintu kamar. Lorong kosong, tapi udara terasa lebih dingin. Ia menuruni tangga. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba suara tangisan lirih terdengar dari balik pintu gudang. Mas, panggilnya lagi. Suaranya bergetar. Pintunya masih tertutup. Suara Dewi bergetar, setengah berbisik pada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya tangisan lirih yang menyusup dari balik pintu tua itu. Tangisan yang sekejap berubah jadi tawa cekikikan, lalu terdistorsi menjadi erangan, serak, dalam, seperti makhluk yang sedang sekarat. Tidak, aku gak mau dekat-dekat lagi, gumam Dewi, mundur perlahan dengan nafas memburu. Ia berbalik dan lari menuju kamarnya, tangan gemetar saat memutar kunci. Suara erangan masih terngiang-ngiang di telinganya meski pintu sudah terkunci rapat. Ia menjatuhkan tubuh ke sudut tempat tidur, memeluk lutut sambil menahan tangis. Aku gak gila, suara itu nyata. Ia menatap tembok kosong di depannya, membayangkan wajah wanita di lukisan yang menggantung di gudang. Siapa kamu sebenarnya?
Kenapa selalu muncul tiap malam Kamis? Besok, ia harus kembali masuk ke dalam gudang itu. Tapi tidak sendiri, ia butuh orang lain, seseorang yang bisa membuktikan bahwa suara-suara itu bukan hanya halusinasi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di rumah ini. Bayangan pintu tua kembali terlintas di benaknya. Pintu yang selalu tertutup rapat, pintu yang oleh Soleh disebut sebagai gudang, tapi jelas menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar barang-barang usang. Mas, rumah ini peninggalan siapa sih? Tanya Dewi sambil melipat baju di meja setrika. Punya orang, udah lama kosong, terus dijual ke aku, jawab Soleh sambil memeriksa ponsel. Orangnya masih ada, udah meninggal, lama, ngapain nanya-nanya gitu? Tatapan Soleh naik, sesaat lalu kembali ke ponsel. Dewi pura-pura tersenyum. Cuma penasaran saja. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa, pergi ke warung, siang membersihkan rumah, malam berusaha tidur meski suara-suara aneh sering datang. Tapi sejak ia menemukan ruangan gudang itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di warung, Dewi melayani pelanggan sambil mencuri dengar obrolan pembeli. Baksonya enak ya, sekarang makin rame, kata seorang ibu setengah baya. Iya, dagingnya beda, gak amis, lembut, pantas laris. Dewi menunduk, tangannya gemetar saat menuang kuah. Apa ini? Dewi mengangkat secarik foto lusuh dari tumpukan kardus, tangan kirinya bergetar. Lampu redup dari bohlam kecil menggantung di langit-langit gudang, debu berterbangan saat Dewi menyibak tumpukan barang-barang tua. Bau apek bercampur anyir semakin menusuk. Ia menelusuri rak besi yang sebagian sudah berkarat. Di pojok ruangan tertutup kain usang. Sebuah kotak kayu menarik perhatiannya. Engselnya berderit pelan saat dibuka, isinya tumpukan foto. Semua wanita. Wajah-wajahnya berbeda, tapi rautnya sama, pucat dan kosong. Siapa mereka semua? Gumam Dewi, keningnya berkerut. Tangannya meraih satu persatu foto itu. Beberapa sobek di pinggir, sebagian penuh bercak noda coklat kering. Ia menghitung, 7, 8, 9. Saat ia hendak menutup kotak, matanya menangkap sesuatu terselip di balik penutup dalam. Dengan hati-hati ia menariknya keluar. Astagfirullah. Nafasnya tercekat, wajah dalam foto itu miliknya. Senyumnya beku, diambil dari waktu yang tidak bisa ia ingat. Langkah kaki mundur, baunya gemetar. Ia menatap sekeliling gudang seolah semuanya hidup. Lemari besi, tikar digulung, gantungan kunci tua, semua jadi saksi bisu. Kenapa ada fotoku di sini? Suaranya lirih. Karena kau bagian dari daftar itu. Sebuah suara muncul dari belakang. Dewi membalik tubuh dengan cepat. Soleh berdiri di ambang pintu, matanya tajam, rahangnya mengeras. Kamu ngapain di sini? Tanya Dewi menyembunyikan foto di balik punggung. Soleh melangkah masuk, langkahnya pelan tapi pasti. Kau sudah lihat terlalu banyak. Jelaskan mas, siapa mereka? Dewi mengacungkan foto-foto wanita. Soleh tidak langsung menjawab. Ia menatap foto-foto itu, lalu tersenyum miring. Kau tidak akan mengerti. Semua ini demi keberhasilan kita. Keberhasilan? Mereka mati mas, ini bukan keberhasilan. Dewi memekik. Soleh menarik nafas panjang, lalu menatap istrinya tanpa berkedip. Dewi, kamu sudah jadi bagian dari ini sejak aku bawa ke rumah ini. Kau tidak tahu, semua wanita itu dulu pernah bersamaku. Mereka menghilang dengan cara yang sangat bermanfaat. Dewi mundur 2 langkah, punggungnya membentur rak. Aku mimpi mereka menangis mas, menangis. Sudah aku bilang jangan banyak tanya, tapi kamu nekat, sekarang kamu tahu. Soleh mengangkat dagu menatap langit-langit. Dewi menatap pintu. Jaraknya hanya 5 langkah, tapi Soleh berdiri di antara. Kamu gila mas, bisik Dewi, matanya terus menatap tangan Soleh yang mulai merogoh saku. Aku hanya melakukan apa yang perlu. Tangannya mengeluarkan sebilah pisau dapur, panjang dan berkarat. Dewi mundur, punggungnya menabrak rak besi, tumpukan kardus di atasnya jatuh, debu mengepul. Mas, jangan, aku istrimu. Kau istri yang terlalu ingin tahu. Suara Soleh pelan tapi dingin. Dewi berlari ke arah pintu, tapi tangan Soleh lebih cepat. Ia menarik rambut Dewi dan membanting tubuhnya ke lantai.
Ubun-ubun Dewi membentur lantai marmer gudang. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. "Mas, ampun." Soleh tidak menjawab, ia membungkuk, menekan tubuh Dewi dengan lutut, lalu mengangkat pisaunya. "Aku sudah beri kamu tempat tinggal, makanan, tapi kamu malah mengobrak-ngabrik segalanya." Jeritan Dewi memenuhi gudang, lalu terdengar suara daging terkoyak. "Jangan mas, sakit." Pisau itu menancap lagi dan tubuh Dewi kejang. Lantai basah oleh darah. Soleh mengusap wajahnya dengan lengan baju. Ia menarik tubuh Dewi yang mulai lemas ke sudut gudang. Dengan tatapan kosong ia membuka lemari besar dan meletakkan potongan tubuh satu persatu ke dalam plastik hitam. Lengan kanan selesai. Sekarang yang kiri. Soleh memotong sambil bergumam. Suara tulang retak terdengar lirih, bercampur cairan kental menetes ke lantai. Darah membentuk alur ke pintu, seperti ingin melarikan diri. Di atas lemari tikus-tikus kecil mulai turun, mengendus bau anyir yang menguar. Yang penting semuanya rapi, jangan sampai ada yang tahu. Ia menarik potongan kepala Dewi, menatap mata yang masih terbuka lebar. "Mafi, kau terlalu ingin tahu." Satu persatu bagian tubuh dimasukkan ke dalam ember besar berisi cairan kental kecoklatan. Ember itu kemudian digulingkan ke dalam lubang di bawah rak yang tertutup oleh papan triplek selama ini. Soleh duduk bersandar di dinding. Nafasnya berat, ia menatap ke langit-langit. Malam Jumat, saatnya memberi makan. Aku dengar lagi suara itu dari dalam kamar. Soleh menghentikan langkahnya di depan pintu. Matanya menatap nanar celah kayu yang sedikit terbuka. Tangisan lirih terdengar jelas, tidak seperti suara manusia biasa. Tangisan itu seakan keluar dari kerongkongan makhluk yang kesakitan, tersendat, berulang, panjang. Ia menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Lampu lorong berkedip, cahayanya seperti menari di dinding. "Dewi," panggilnya ragu, suaranya serak. Tidak ada jawaban, hanya suara tangis, pelan tapi menusuk. Soleh mendorong pintu kamar perlahan, engsel pintu berdecit panjang. Cahayanya temaram, hanya ada satu bola meredup di pojok ruangan. Dan di sana berdiri sosok perempuan. Gaun putihnya kotor, lekat dengan tanah dan darah mengering, rambut panjang menutupi hampir seluruh wajah. Tapi Soleh tahu siapa dia. Dewi. Suaranya hampir hilang, kedua kakinya seperti terpaku di lantai. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya menunduk, menangis, baunya berguncang perlahan. Suara isaknya semakin keras. Aku minta maaf, ucap Soleh terbata, mundur satu langkah. Tapi suara pintu menutup sendiri di belakangnya membuatnya terperajat. Ia berbalik. Pintu telah tertutup rapat. Ia mencoba membukanya, namun tidak bergerak sedikit pun. "Dewi, kamu mau apa?" Soleh menoleh lagi, dan kini sosok itu telah mendongak. Wajahnya hancur. Belatung menggeliat dari luka di pipi kirinya. Dari matanya mengalir darah hitam. Senyum lebar menyeringai, menyayat ngeri di wajahnya. "Kamu sudah bunuh aku, Mas." Suaranya terdengar dua lapis, seperti berasal dari dua dunia. Aku gak sengaja, aku butuh itu. Aku butuh kekayaan." Soleh panik, tubuhnya mulai menggigil. Sosok Dewi melangkah perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan suara basah, seperti kaki menapaki lumpur. Tangannya yang rusak terjulur ke depan. "Sekarang waktumu." Soleh mundur terus hingga menabrak meja. Lampu kamar mendadak mati, gelap. "Jangan!" Soleh terlonjak, nafasnya memburu, keringat membasahi kening dan leher. Ia duduk perlahan, matanya menyapu sekeliling kamar yang kini sunyi. Tangannya terangkat, mengusap kening yang basah. "Cuma mimpi," gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. 1 bulan berlalu, teror korban pesugihan Soleh semakin kuat. "Pak, tolong lihat ini." Suara pria muda itu terdengar panik. Ia menyerahkan sebuah map lusuh ke petugas jaga. Petugas itu membuka mapnya, matanya menyipit. "Ini foto-foto siapa?" "Korban. Semua wanita yang hilang saya menemukannya di gudang belakang warung bakso Pak Soleh." Sore itu Soleh duduk di ruang tamu. Warung baksonya tutup sejak 2 hari lalu. Ia menggenggam ponsel di tangannya, menatap kosong ke lantai. "Tok tok tok." "Buka, ini polisi." Soleh tidak menjawab. Pintu digedor lebih keras, hingga akhirnya didobrak. 4 polisi masuk. 2 bersenjata, yang satu lagi memborgol tangan Soleh. "Apa ini? Kalian salah orang."
suara Soleh serak. "Kami menemukan bukti-bukti kuat. Ada jasad terkubur di gudang rumahmu, Pak," kata salah satu polisi. "Dan foto-foto yang cocok dengan para korban hilang." "Itu bukan aku." Soleh mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. "Semalam juga ada saksi dengar ada teriak-teriak sendiri di rumah." Soleh tertawa pelan, matanya mulai merah. "Kalian gak paham. Mereka semua datang padaku." "Siapa?" tanya petugas lain. Soleh menatap mereka. "Mereka, Dewi, semua wanita itu. Mereka menuntut balas. Aku gak kuat lagi." "Kalau begitu silakan ikut kami dan jelaskan semuanya di kantor polisi." Di kantor polisi, Soleh duduk di kursi interogasi, tangannya terikat di meja. "Saya ulangi, siapa saja wanita yang kamu korbankan?" Soleh diam, lalu tersenyum kecut. "Mereka semua rela." "Rela bagaimana?" "Mereka pikir aku mencintai mereka. Padahal aku hanya butuh harta, uang, dan kekayaan. Mereka mencintaiku. Mereka merelakan nyawanya untukku." Petugas saling pandang. Suasana ruang interogasi menegang. "Lalu Dewi?" tanya petugas lain. Soleh terdiam lama, pandangannya menunduk. "Dia istriku. Dia terlalu penasaran, terlalu berisik. Dia hampir membuka semua. Aku gak punya pilihan selain membunuhnya." Hari berikutnya berita tersebar cepat. Foto Soleh terpampang di media lokal. Pemilik warung bakso jadi pelaku pembunuhan berantai dan praktik pesugihan. Warga berkumpul di depan rumah Soleh yang kini dipasangi garis polisi. "Aku gak nyangka warungnya laris banget, padahal rasanya biasa saja," bisik seorang ibu. "Dulu Dewi pernah bilang rumahnya aneh," sahut tetangga lainnya. "Pantas saja istrinya hilang tiba-tiba." Di sel tahanan malam terasa panjang. Soleh duduk di sudut, wajahnya pucat, langkah-langkah terdengar di luar lorong, lalu berhenti. Soleh membuka mata. Sosok wanita berdiri di depan selnya, rambut panjang, mata merah, wajahnya hancur, darah menetes dari bibir. "Dewi." Wanita itu tidak bicara, hanya menatap. Dari baliknya muncul sosok-sosok lain, mereka semua wanita. Semua dengan luka, semua memandang Soleh tanpa berkedip. "Ah!" Soleh berteriak. Petugas jaga terbangun dari kursinya, berlari ke arah sel. Ia melihat Soleh tergeletak di lantai, berkeringat, mulutnya komat kamit, tangan meraih ke udara kosong. "Jangan, aku mohon jangan bunuh aku. Ampuni aku." Soleh terus bergumam tidak karuan. "Pak, bangun, ini mimpi." Tapi Soleh hanya menggeleng lemah. "Mereka di sini, mereka datang tiap malam." "Tapi di sini gak ada siapa-siapa, Pak." Salah satu polisi menatap ruangan kosong yang barusan ditunjuk Soleh. "Bapak lihat siapa?" Soleh mengangguk cepat, matanya menatap kosong ke sudut ruangan. "Dia berdiri di sana, Dewi. Dia tadi berdiri di situ, bajunya putih, rambutnya basah, dia nangis." "Pak Soleh, tadi kami sudah periksa semua penjara, tidak ada siapa-siapa. Istri Bapak sudah..." "Bohong!" Soleh mendadak berteriak. "Dia belum mati, dia belum mati." Salah satu tahanan yang ikut menyaksikan dari penjara yang lain hanya bisa menunduk. Ia bergumam. "Sudah seminggu begini terus, setiap malam teriak-teriak, pagi ngomong sendiri." Soleh mulai berjalan memutar di ruangan. Tangannya menepuk-nepuk dinding, bibirnya komat kamit. "Dewi, maafkan aku. Kamu gak seharusnya di situ. Aku juga dipaksa, mereka semua. Mereka juga ada di sini." Salah satu polisi mengambil ponsel, menelpon seseorang. "Iya Bu Dokter, pasiennya makin parah. Kami tunggu mobil dari rumah sakit jiwa." Soleh tertawa pelan. Suaranya lirih lalu berubah jadi isakan. Ia mendongak ke langit-langit. Lalu tubuhnya menjatuhkan diri ke lantai, duduk memeluk lutut. "Kamu pasti marah ya Dewi. Tapi aku cuma mau warung kita ramai. Aku gak tahu kalau semua harus dibayar dengan nyawa mereka dan kamu." Seorang petugas medis berseragam putih datang, membawa tandu bersama dua perawat lain. "Pak Soleh, kami hanya ingin bantu," ujar salah satu perawat sambil mendekat perlahan. Soleh tidak melawan. Ia hanya menatap kosong ke sudut ruangan, tempat yang sama ia tunjuk sejak awal. Bibirnya bergetar, lalu ia berkata lirih, "Dia masih di situ. Dia senyum sekarang." Saat tubuh Soleh dituntun keluar, angin tiba-tiba berhembus dari celah-celah jendela yang tertutup. Tirai berkibar pelan, dan semua yang berada di ruangan saling berpandangan. Salah satu polisi berbisik ke temannya,
Orang itu kayaknya memang gak beres. Itulah akibatnya kalau menggandeng setan. Pesugihan tidak pernah benar-benar memberi kekayaan, yang ada hanya bencana untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Polisi lain menjawab. Matanya menatap ke arah Soleh yang berjalan ke arah ambulan. Sementara di dalam kamar, cermin kecil di dinding perlahan memantulkan bayangan perempuan berambut panjang berdiri sendiri di pojok ruangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.